Public speaking merupakan salah satu hal yang ditakuti sebagian orang. Ketakutan tersebut bukanlah hal yang aneh. Pasalnya, ketika sedang melakukan kegiatan ini, kita diharuskan untuk berdiri sendirian di hadapan banyak orang yang memfokuskan pandangan dan perhatiannya kepada kita. Alhasil, tekanan ini pun membuat kita merasa tidak boleh melakukan kesalahan, hingga pada akhirnya membuat kita menjadi tegang. Bahkan, ada kalanya justru membuat kita tidak mampu melakukan ini dengan baik. Padahal, public speaking merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dikembangkan. Kalau kita sering melatih diri dan mempersiapkan dengan baik, public speaking bisa jadi hal yang tidak menyeramkan. Bahkan, seperti kemampuan lainnya, lama-lama kita jadi terbiasa dan menjadikan hal ini sebagai kegiatan yang mudah dan menyenangkan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih agar kita bisa melakukan kegiatan ini dengan baik di depan orang-orang? Yuk, simak video berikut ini. Pertama, kalian harus tentukan dulu tujuan. Ketika berbicara di depan umum, tentu ada tujuan yang ingin kita capai. Entah itu memberi perspektif baru, menyampaikan pendapat, berbagai pengalaman, atau sekadar menghibur pendengar. Kalau tujuan ini sudah kita tentukan, kita bisa menyusun materi presentasi atau pidato berdasarkan tujuan tersebut. Jika ingin memberikan perspektif baru, kita akan perlu memberikan argumen yang mendukung pendapat kita. Kalau ingin berbagi pengalaman, ceritakan bagian-bagian yang kita rasa menarik untuk diketahui oleh pendengar. Agar pesan yang kita sampaikan dapat dipahami oleh pendengar, kita juga harus mengenali karakteristik pendengar. Sesuaikan penyampaian dengan pendengar. Kalau kita berbicara di hadapan anak-anak muda, gunakan bahasa yang ringan dan santai. Jika kita melakukan public speaking di hadapan orang-orang profesional, bersikaplah yang sopan dan rapi, serta gunakan bahasa yang resmi. Yang kedua, interaksi dengan pendengar. Bayangkan jika kita berada di posisi pendengar yang memperhatikan pidato atau presentasi. Apakah kita akan bosan mendengar pidato sendiri? Pendengar yang diposisikan pasif tentu mudah kehilangan konsentrasi dan akan mencari-cari hal yang lebih menyenangkan untuk dilakukan. Karena itu, cobalah berinteraksi dengan pendengar. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menarik perhatian mereka. Kita juga bisa melakukan permainan sederhana selama masih sesuai dengan tema pidato atau presentasi kita. Nah, kita tahu bahwasanya salah satu tujuan utama melakukan public speaking tentu agar dapat didengar dan dipahami oleh pendengar, bukan? Karena itu, cobalah agar mereka dapat tetap memperhatikan kita selama public speaking berlangsung. Kita bisa menceritakan berbagai pengalaman pribadi kita yang relevan dengan banyak orang atau menggunakan alat peraga agar pendengar tidak bosan. Ketiga, gunakan nada bicara dan bahasa tubuh. Komunikasi tidak harus secara verbal atau lewat kata-kata saja. Kita bisa menyampaikan pesan secara nonverbal menggunakan nada bicara dan bahasa tubuh. Ketika mengungkapkan hal yang penting, misalnya, kita bisa memperlambat cara bicara dan memasang tampang serius. Tapi ketika sedang menceritakan bagian yang seru atau lucu, usahakan menggunakan nada suara yang riang dan bahasa tubuh yang heboh agar pendengar memahami maksud pesan kita. Jangan terus-terusan menggunakan nada bicara yang sama karena pendengar cepat bosan. Pahami di bagian mana saja kita harus terdengar serius, bercanda, atau bahkan bernada sedih dalam pidato kita atau presentasi kita.